Santapan Harian Selasa, 13 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Pimpinlah kami ya Allah di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam cinta-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin. Yesaya 7 ayat 1-9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anaknya Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu, dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim. Dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh, kamu tidak teguh jaya." Sahabat Santapan Harian, pernahkah saudara mendapatkan ancaman dan tekanan dari pihak yang lebih kuat? Biasanya hal seperti ini akan mendatangkan kepanikan, kegelisahan, bahkan ketakutan yang menguras tenaga dan pikiran. Bisa saja ini menyita fokus hidup kita. Hidup menjadi tidak produktif dan kita jadi meragukan keberadaan Tuhan. Kira-kira seperti itulah yang dialami Yehuda, karena mereka selalu mengeraskan hati dan mengabaikan peringatan yang diberikan Tuhan. Maka saat penghukuman pun tiba, ancaman dari pihak musuh mulai menghampiri mereka. Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Yerusalem yang merupakan kota kudus Tuhan dan menjadi tempat peribadatan mereka berubah menjadi tempat yang mendatangkan ketakutan kepada Raja Ahaz maupun rakyatnya. Dalam situasi seperti itu, Tuhan menunjukkan kasih setianya terhadap umatnya, yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan kepada mereka. Melalui Yesaya, Tuhan menegaskan akan ancaman yang datang, bahwa tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Namun jaminan perlindungan Tuhan harus diikuti dengan sikap raja yang percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Dengan jaminan ini diharapkan Raja Ahaz dan segenap bangsa Yehuda berbalik kepada Tuhan dan sepenuhnya berlindung kepada Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan membawa mereka kembali hidup dalam berkat Tuhan. Jaminan perlindungan Tuhan kepada umat pilihan merupakan bukti bahwa Tuhan mengasihi umatnya, sekalipun mereka memberontak. Tuhan tetap berpihak pada perjanjiannya. Bukti kasih setia Tuhan harus menjadi magnet yang membawa umat berbalik kepadanya. Mari kita merespon kasih Tuhan secara patut dengan hidup sesuai kehendak-Nya.
Kasih Tuhan adalah jaminan bagi kita bahwa sekalipun ketika kita berada di tengah ancaman, kita aman dalam lindungannya. Mari kita berdoa. Kami mencondongkan hati dan hidup kami kepada kehendak-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami berserah. Amin.